melalui online. Ada banyak materi yang ada di sana. Kemudian ada banyak investigasi. Tetapi mungkin ini adalah pancingan kita mencoba untuk sebagai pijakan batu untuk kemudian kawan-kawan bisa belajar lebih mendalam tentang investigasi. Yang jelas bahwa ini adalah belajar investigasi itu adalah butuh proses yang panjang. Nah, belum ada anunya ya, spidolnya nanti. Oke. Nah, oke, sambil menunggu itu, jadi kawan-kawan pasti sering melihat karya investigasi. Kalau misalnya sekarang yang paling banyak melakukan itu adalah Tempo. Nah, saya juga membawa salah satu contoh hasil investigasi yang bagus. Ini adalah dari Bondan Winarno. Kawan-kawan pasti lihat dia yang membawa acara kuliner itu. Dia adalah salah seorang jurnalis yang bagus saya kira, dan dia menulis tentang investigasi tentang Breik. Breik ini adalah tambang emas dulu di Busang di Kalimantan, yang konon katanya itu mempunyai nilai kandungan emas yang luar biasa, sehingga kemudian yang namanya Breik, perusahaan yang ini ada di Kanada, yang semula itu tidak pernah didengar, kemudian nilai sahamnya itu bisa tinggi sekali gitu. Nah, ternyata singkat cerita itu kan ini bohong-bohongan gitu kan, bohong-bohongan, dan ada salah satu aktor utamanya namanya Michael de Guzman gitu. Nah, dia yang mencoba merekayasa kayak seperti itu, sehingga kemudian Breik ini bisa menjadi perusahaan yang sahamnya itu mahal sekali. Jadi salah satu yang kemudian kita bisa lihat di sini adalah mata bor itu ketika sesudah dia ngebor ke bawah, ketika sudah sampai di atas itu kemudian dia taburi dengan serbu emas kayak seperti itu untuk menguatkan itu. Nah, Anda bisa lihat ini menjadi sebuah buku. Jadi itu yang saya katakan bahwa yang namanya investigasi itu kemudian membutuhkan tenaga, pikiran, bahkan biaya. Dia menggunakan biaya sendiri untuk melakukan investigasi ini. Dia datang ke Kalimantan melihat langsung, kemudian juga datang ke asal dari aktor utama di sini yang namanya Michael de Guzman, itu ada di Filipina. Nah, salah satunya kemudian yang menyebabkan kemudian ini menjadi buku ini digugat itu, dan kemudian kenapa kemudian buku ini tidak cetak ulang, karena kemudian kasus hukumnya sampai sekarang saya kira belum selesai dan tidak akan diselesaikan saya kira. Jadi menggantung. Ini adalah contoh investigasi yang bagus bagaimana kemudian Bondan Winarno itu yang namanya Michael de Guzman itu dikatakan dalam cerita itu misalnya mati, jatuh dari bunuh diri misalnya, ketika dia naik helikopter di atas rimba Kalimantan, tiba-tiba katanya loncat dan mati gitu kan. Nah, tapi anehnya kenapa ketika jatuh di hutan rimba itu mudah sekali ditemukan gitu. Nah, kemudian dia cek tentang sebetulnya Michael de Guzman ini siapa. Nah, dari catatan dokter misalnya, dia itu mempunyai gigi palsu, tetapi kemudian ketika dia cek di rumah sakit sampai ke Filipina, bahwa yang mati itu tidak ada gigi palsunya. Nah, kemungkinan besar yang mati itu bukan Michael de Guzman itu. Michael de Guzman kenapa dia kemudian harus bunuh diri? Itu karena dia itu orang kaya raya. Bondan Winarno menarik kesimpulan dia itu kayak istrinya banyak, hidupnya bahagia. Kenapa kemudian begitu mudah dia bunuh diri? Dan dia sampai datang ke pemakaman makamnya di Filipina, dan dia lihat makamnya juga aneh itu. Tidak selayaknya makam-makam yang lain ya, seperti itu. Nah,
Itu yang kemudian sekelumit apa yang namanya kemudian investigasi. Jadi investigasi ini berbeda dengan berita yang lain, karena biasanya yang namanya investigasi ini topiknya itu adalah topik yang baru, dan kemudian masyarakat biasanya itu belum mengetahuinya itu. Nah, kemudian jurnalis membuat reportase soal itu yang kemudian yang disebut investigasi. Jadi ada tema baru, dan kemudian setelah itu diangkat dan kemudian dikupas secara tuntas, mulai dari hulu sampai hilir. Paling tidak ada, kalau dalam jurnalisme kan ada 5W 1H, ya kan? Who, what, when, where, why, dan how. Nah, ketika kita melakukan investigasi, itu yang kemudian yang paling penting, yang paling banyak mendapat sorotan adalah kemudian selain who ya, adalah how dan why-nya. Itu bagaimana dia melakukan kejahatan itu, bagaimana dia melakukan korupsi, kong kali kongnya sama siapa, siapa saja yang terlibat, how sama why. Nah, why-nya itu juga kemudian untuk apa, kemudian apakah sekedar untuk memperkaya diri sendiri, atau misalnya dia korupsi, misalnya digunakan untuk menggalang dana untuk partai politik tertentu misalnya. Nah, dalam investigasi kita akan sampai ke sana. Itu investigasi. Sampai di sini ada yang ingin komentar? Silahkan. Oke. Ada. Saya mau nanya Pak, masalah kan Bapak tadi itu mengatakan bahwasannya investigasi itu butuh penggalian data yang dalam kalau dikembangkan pengorbanan, dan Bapak mengambil salah satu koran yang sering mengambil investigasi, contohnya adalah Tempo. Tempo kan terbitnya setiap hari, dan biasanya kalau koran-korannya kan itu aja, hal depan lu fokus biasanya kan Pak. Saya mau nanya, apakah investigasi pertama harus dilakukan oleh satu orang atau boleh banyak orang? Yang kedua, kok Tempo bisa secepat itu Pak galinya investigasinya? Apakah itu bentuk model investigasi juga apa tidak? Karena korannya kan setiap hari. Nah, biasanya investigasi Tempo itu biasanya tidak di koran, tetapi kemudian di majalah. Jadi mungkin sebulan sekali, mungkin 2 bulan sekali. Nah, itu yang karena investigasi ini membutuhkan waktu yang lama. Tempo sekarang misalnya mencoba untuk melakukan investigasi lagi tentang kasus Udin, dan mencoba untuk mencari fakta-fakta baru. Nah, mungkin sudah 2 bulan, saya kira sampai sekarang belum clear. Nah, ini apa? Bagaimana kemudian investigasi itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, sebelumnya ketika kawan-kawan menulis tentang fakta, jadi investigasi itu pasti kita akan melakukan investigasi yang namanya fakta atau peristiwa. Macam-macam, misalnya apa? Misalnya kalau nanti website ini misalnya tentang misalnya penyerobotan tanah, ya kan? Penyerobotan tanah petani misalnya di Urut Sewu misalnya. Nah, ini adalah sebuah peristiwa. Peristiwa ini, jadi yang namanya jurnalisme itu selalu yang menjadi garapannya adalah peristiwa atau fakta. Ada yang belajar di komunikasi nggak? Komunikasi. Oke, di mana Mas? Win. Ya? Sama. Oke. Semester berapa? 5. Berapa? 7. Oke. Nah, fakta. Kalau kita kemudian jurnalis belajar tentang fakta, menguak fakta, peristiwa. Ada berapa fakta? Ada berapa macam fakta? Mana? Yang UPN mana?
Nah, yang namanya fakta, kalau dalam jurnalisme itu ada dua, yang namanya fakta sosiologis. Oh iya, siapa yang oh iya? Satunya apa? Berarti Mas kan? Psikologis. Oke, yang kedua adalah psikologis. Nah, fakta sosiologis apa, Mas? Fakta yang terjadi di realita yang nyata di masyarakat. Jadi berdasarkan pandangan individu. Oke. Tapi saya ingat psikologis sih. Kalau psikologis itu Nah, fakta yang didasarkan pada ingatannya sendiri. Kayak misalkan kasusnya Hitler ya. Hitler karena dunia membesar-besarkan bahwa Hitler itu jahat. Kita itu mengatakan bahwa Hitler itu jahat. Padahal sebenarnya bisa dilihat dari sisi yang lain bahwa Hitler itu sebenarnya nggak begitu jahat. Jadi ini fakta psikologis. ya, kira-kira misalnya Hitler itu ya, suka berderma, humoris. Nah, fakta ada dua ini, fakta sosiologis dan psikologis ini. Jadi ini penting karena apa? Ini adalah nanti kawan-kawan ketika melakukan investigasi itu adalah meliput fakta atau peristiwa, dan itu ada dua. Fakta sosiologis itu adalah fakta yang seperti yang Mas namanya Aji katakan, itu yang terjadi, peristiwa yang bisa diverifikasi oleh panca indera kita, itu namanya fakta sosiologis. Oke, jadinya kuning ke kuning-kuningan bisa dilihat. Ada apa? Nah, spidol ini adalah spidol berwarna hitam. Kita bisa lihat verifikasi itu. Hawa sekarang ini panas, gerah, bisa kita rasakan. Kecelakaan kereta api, kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, misalnya. Itu bisa masuk bagian kedua dari pelatihan. Apapun itu di lapangan ketika investigasi, buka mata lebar-lebar, dengarkan semua informasi yang Anda lihat, catat. Anda harus bawa catatan, Anda rekam. Itu penting karena apa? Biasanya kalau tidak direkam Anda akan lupa. Dan kita ketika investigasi itu, kalau kita di Indonesia sekarang itu risiko untuk kemudian digugat. Nah, Anda harus punya rekaman itu supaya itu sebagai bukti bahwa Anda memang akurat. Ketika orang mengatakan ini itu, Anda punya buktinya. Harus direkam. Apakah itu misalnya direkam dengan suara atau dengan gambar dan sebagainya. Sekarang era yang namanya multimedia misalnya. Selain nanti tulisan teks itu bisa muncul di online, sangat bagus kalau itu kemudian didukung oleh video dan audionya, sehingga orang tahu buktinya itu kuat sekali. Nah, siapkan itu. Nah, ketika juga yang penting nanti akan melakukan di lapangan adalah ketika situasinya berbahaya, Anda harus yang di lapangan ini itu harus komunikasi langsung dengan yang namanya tim ini. Apakah Anda masih dalam situasi berbahaya atau tidak? Itu SMS misalnya. Ketika Anda masuk ke wilayah berbahaya, buat kesepakatan misalnya setiap setengah jam SMS. Gitu. Kalau lebih dari setengah jam tidak SMS, berarti itu mungkin ada persoalan. Harus ada segera tim yang melakukan misalnya evakuasi. Itu yang kalau kemudian situasinya berbahaya. Misalnya di lapangan itu kan, ketika pertama kali kita datang ke sana, ketika melihat situasi itu, kita lihat
jalur-jalurnya itu seperti apa, jalan di sana seperti apa. Kalau misalnya in case ada chaos ya seperti itu, kita tahu larinya itu mau kemana gitu. Jadi kuasai situasi yang ada di sana. Misalnya di Urosewu itu polisi yang paling dekat di mana, penduduk yang kira-kira apa bisa untuk kita mencari perlindungan ada di mana, jalur-jalurnya jalan di sana itu kemana, sehingga kalau misalnya kita dikejar ternyata kok masuk gang buntu gitu kan, itu kan konyol sekali itu. Jadi itu yang harus kita lakukan ketika kita melakukan investigasi di lapangan. Sekiranya itu sangat berbahaya itu seperti apa. Itu juga berlaku misalnya di Anda datang liputan di kota yang Anda baru pertama kali kunjungi. Anda harus observasi awal, jalan-jalannya itu kemana, itu kantor polisi, kantor tentara misalnya, kita bisa mencari perlindungan kalau terjadi sesuatu, itu harus dipetakan di awal. Nah, juga kalau misalnya yang penting ketika ada di lapangan adalah kita menyesuaikan dengan situasi budaya masyarakat di sana. Jangan kita kemudian berlaku yang itu membuat mereka tidak suka. Misalnya. Contoh kasus misalnya di Aceh ada, ya kalau perempuan di sana, ketika reportase di sana lebih baik menggunakan jilbab kayak seperti itu, tutup gitu. Karena apa? Karena di sana ada polisi syariahnya. Kalau kita tidak mengikuti sana, belum reportase sudah ditangkap kayak gitu kan. Artinya kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kemudian menjadi tujuan kita. Dan yang paling penting ketika ada di lapangan itu adalah soal keselamatan. Itu yang paling penting. Ketika Anda tidak selamat, Anda tidak membuat berita, tetapi malah nanti akan jadi berita, ya kan? Tidak ada informasi yang seharga dengan nyawa kita. Kadang-kadang wartawan itu kan sok-sokan kayak seperti itu, sehingga kemudian ingin eksklusif, sehingga lupa dengan berbagai risiko yang dia hadapi. Gitu. Jadi ada yang namanya Anda bisa nanti cari di internet yang namanya safety journalism. Itu ada guideline bagaimana untuk melakukan reportase secara selamat itu seperti apa itu. Nah ini penting investigasi. Jadi ketika Anda melakukan investigasi ini intinya adalah kayak kemudian detektif itu kumpulkan semua bukti-bukti sekecil apapun, karena kemudian kita tidak tahu bahwa bukti itu siapa tahu akan berguna. Jadi ada salah satu seorang wartawan senior, tapi sayangnya sekarang masuk penjara. Pasti Anda pernah mendengar namanya yang padanya Pandana Baban. Nah, Pandana Baban itu adalah pada eranya dia adalah wartawan yang sangat ditakuti gitu kan, karena dia sangat ahli dalam investigasi. Jadi dia khusus investigasi. Ketika misalnya hari ini tiba-tiba dia datang ke Istana Negara misalnya, tiba-tiba wartawan yang mangkal di Istana Negara ini sudah mulai was-was, aduh mau kecolongan berita apa ini. Karena pasti Pandana Baban itu dia ke sana itu punya bahan berita yang bagus yang mungkin tidak diketahui oleh kawan-kawan yang lain. Nah, dari cerita yang dia dibukukan misalnya, bahkan dia pernah menjadi misalnya ketika saya lupa, dia pernah menjadi untuk investigasi di lapangan terbang kalau nggak salah. Dia pernah menjadi tukang cleaning service di sana beberapa hari.
sehingga kemudian dia paham benar apa penyelundupan atau apa yang saya lupa, sampai kemudian dia mencari dokumen-dokumen itu di tong sampah. Biasanya kan orang tidak sadar uang dokumen itu tinggal diuntal-untal itu dibuang gitu kan. Nah, dia sempat pernah mendapatkan itu sehingga dia dapat dokumen itu. Nah, yang kemudian jadi perdebatan misalnya adalah ketika investigasi ini misalnya yang sampai sekarang tidak selesai perdebatannya, apakah ketika kita mencuri data itu boleh atau tidak. Nah, kawan-kawan yang bergiat di dunia investigasi itu sampai sekarang masih belum satu pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Gitu. Yang tidak setuju itu adalah karena ada pelanggaran etika yang bagaimanapun juga yang namanya mencuri itu tidak benar. Tapi ada yang mengatakan loh ini kan demi untuk kepentingan publik gitu. Nah, sampai sekarang itu tidak pernah selesai perdebatannya. Oke, nah kawan-kawan, sebetulnya ada materi bagus yang kawan-kawan bisa lihat. Itu adalah film tentang All the President Men. Siapa yang pernah lihat? Iya. Iya. All the President Men. Iya. Tapi ada 2 seri tentang itu. Apa? All the President Men itu. 2 versi. 2 versi. Yang bagus ini yang Al Pacino. Ya, Al Pacino itu. Iya. Nah, keluaran berapa? agak lama itu Mas. Lama. 90-an. Tapi ada di rental itu. Ada rental Iya. Download juga ada. Ini adalah cerita tentang 2 wartawan the Washington Post ketika menginvestigasi kecurangan dari Presiden Nixon ketika dia kampanye untuk yang masa jabatan yang kedua kali. Itu. Nah, 2 wartawan Washington Post ini yang namanya Bob Woodward dan siapa satunya lagi saya lupa. Itu yang kemudian menginvestigasi ini. Dan setelah investigasinya keluar, Presiden Nixon waktu itu sudah menjabat 3 bulan kalau nggak salah. Akhirnya dia mengundurkan diri. Nah, Anda bisa lihat bagaimana kinerja wartawan ketika melakukan investigasi itu akan terlihat bagus lagi di sana. Dia mencari orang yang kalau nggak salah yang memberikan dana untuk partai Nixon itu kan banyak. Dia datangi satu persatu, door to door dicari semua. Dia mencari, saya lupa, dia mencari orang itu dari katalog di perpustakaan. Jadi orang ini pernah baca apa sih kayak gitu kan. Nah, itu kalau di Amerika kan ke data itu orang saya datang ke sana baca buku apa kayak itu. Nah, itu dia datangi sana. Dia cari itu. Sampai segitunya. Baik itu kerjanya ini kerja yang luar biasa. Karena itu tadi, ini adalah masterpiece-nya jurnalis itu ada di sini. Kemudian ada yang namanya selain ini ada yang namanya Veronica Guerin. Pernah nonton? Kenapa? Pernah? Oke. Nah, ini adalah wartawan perempuan di Irlandia yang menginvestigasi mafia obat bius. Nah, ini bagus karena dia kemudian berhasil membuat Irlandia itu mempunyai undang-undang anti narkoba. Tetapi sisi negatifnya adalah dia harus menjadi martir karena dia di akhir ketika bos mafia itu dijatuhi hukuman penjara, dia ditembak oleh orang
suruhannya. Ini adalah true story. Nah, lesson learn yang paling penting dari sini itu adalah persoalan yang namanya saya sebut tadi seperti jurnalisme. Dia itu keras sehingga kemudian dia tidak terlalu mengabaikan bahaya-bahaya itu. Dia pernah diancam, dia pernah ditembak, tapi dia kemudian meskipun seperti itu, dia masih datang ke bos mafia itu sendiri, dia temui sendiri, dan akhirnya dia di sana disiksa. Nah, artinya apa? Ketika misalnya dia sudah pernah mengalami seperti itu, minimal ketika kita melakukan investigasi itu jangan datang sendiri, berdua, supaya kemudian itu aman. Nah, Veronica Guerin ini bagus. Kemudian ada film juga yang namanya The Insider. The Insider itu adalah itu juga true story, yang main juga Al Pacino, tentang kaitan industri iklan pabrik rokok dengan televisi di Amerika. Al Pacino ini wartawannya, dia melakukan investigasi, tetapi kemudian ketika mau ditayangkan, pabrik rokok ini mengancam televisinya, kalau kamu menyiarkan itu, saya tarik semua iklannya. Itu film yang bagus juga. Oke, nah yang paling penting saya kira ketika kawan-kawan nanti melakukan investigasi itu adalah ketika Anda nanti bicara soal petani, Anda bicara soal buruh, semua yang harus Anda pahami adalah semua aturan yang berkaitan dengan petani, dengan buruh. Artinya itu kalau petani juga sejarah land reform, kemudian aturan-aturan di undang-undang pertanahan dan seluruh PP-nya dan sebagainya. Ada banyak hal itu yang kemudian harus Anda kuasai. Tidak boleh tidak. Aturan-aturan hukum itu harus kita kuasai. Karena kalau tidak, kita tidak tahu aturan hukumnya. Ketika kita nanti misalnya wawancara, kita dibohongi, kita tidak tahu. Tapi kalau kemudian kita sudah paham dengan persoalan, kita akan bisa melakukan wawancara, bertanya itu dengan benar. Nah, itu yang kemudian penting ketika kawan-kawan melakukan investigasi. Kawan-kawan jurnalis itu adalah tidak boleh pernah berhenti untuk belajar, tidak boleh pernah berhenti untuk membaca. Karena dengan membaca itulah kemudian kita mempunyai mindset yang bisa kemudian melihat persoalan dengan jelas, dan itu persoalan. Kalau kita tidak pernah membaca, melihat sesuatu ini mungkin bukan persoalan. Tetapi kalau kita pernah membaca, kita punya perspektif, ini bisa jadi persoalan. Kalau kita tidak tahu yang namanya misalnya hak pejalan kaki, misalnya pejalan kaki itu punya hak, ada mobil parkir di trotoar, bagi kita nggak masalah. Ya wajar lah itu kan, karena lahannya sempit, ya nggak apa-apa dong ya di sana. Gitu. Tetapi kalau kita punya perspektif bahwa yang namanya di kehidupan urban, pejalan kaki itu punya hak juga, ini jadi persoalan. Gitu. Nah, semakin kita kemudian memperkaya wawasan kita, semakin kita akan mudah untuk melakukan yang namanya investigasi. Kemarin misalnya ketika kawan-kawan di Jogja kampanye tentang Jogja Asap misalnya, ya kan? Banyak yang kemudian bertumpu bahwa itu hanya terjadi di hotel kafe kayak seperti itu, yang tidak mempunyai izin gitu. Tetapi beberapa hari yang lalu saya bisa menemukan bahwa ternyata paling tidak
itu ada 6 hotel baru dan 1 mall, Malioboro Mall, yang selama ini tidak pernah punya izin surat pengusahaan air tanah. Artinya apa? Ketika perusahaan tidak mempunyai surat izin pengusahaan air tanah, dia bisa mengambil air tanah ini semaunya. Dan ketika saya tanya lagi, ternyata banyak di Jogja ini, kemudian saya bisa menemui pegawai di PLH yang mau mengatakan bahwa dia dulu pernah mengawasi pengeboran sumur air dalam, tetapi setelah itu mereka tidak pernah mengurus surat izin pengambilannya. Artinya apa? Mereka mengebor, mengambil air dan tidak pernah izin. Padahal sekarang misalnya penurunan air tanah di Jogja dalam 1 tahun itu sudah turun 30 cm. Kalau ini tidak dikendalikan, dalam hitungan puluhan tahun juga akan kering. Dan proses alam membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengisi aquifer air yang ada di dalam ini. Nah, itu yang mungkin gambaran tentang apa yang namanya kemudian investigasi. Nah, setelah semua nanti investigasi selesai, semua data sudah dikumpulkan, semua wawancara sudah, baru itu kemudian yang akan memulai apa yang namanya penulisan. Nah, ini harus ada editor khususnya siapa yang bertanggung jawab gitu. Nah, editor ini yang nanti akan menulis akan jadi berapa tulisan, ya kan? Biasanya ada tulisan panjang, orang istilah teknisnya itu round up, gitu kan, untuk memberikan gambaran kepada publik garis besarnya itu seperti apa. Nah, setelah itu kemudian ada masuk ke yang khusus, misalnya yang jadi perhatian dari investigasi itu. Kemudian, nah ini ada misalnya ada bisa macam-macam. Misalnya yang khusus ini adalah kalau ini soal illegal logging misalnya, bagaimana kemudian perusahaan A misalnya bisa dapat konsesi di hutan itu, ceritanya seperti apa, bagaimana lika-liku dia sehingga mendapatkan konsesi di hutan yang seharusnya dia konservasi oleh pemerintah. Itu pelanggaran apa yang dia lakukan misalnya. Kemudian ada lagi cerita larinya kayu itu kemana. Nah, ini cerita lagi dari hutan kemudian bisa sampai ke kota, jalurnya seperti apa, berapa kali orang ketika membawa ini itu harus menyuap polisi misalnya, berapa sekali polisi dikasih, ada macam-macam lagi misalnya. Nah, setelah itu di pelabuhan ini kayu yang ilegal, kenapa kemudian bisa masuk di pelabuhan misalnya? Dokumennya seperti apa, kok bisa lolos misalnya. Nah, ada banyak tulisan di sana. Nah, biasanya nanti juga ada yang namanya sesi wawancara khusus. Dari kasus illegal logging ini, siapa yang paling memegang peranan? Bisa nggak diwawancara? Ada 1 halaman khusus sendiri. Apa komentar dia? Nah, lebih baik lagi ketika semua tulisan ini selesai, coba konsultasikan dengan misalnya ahli hukum. Di sini ada banyak kawan-kawan yang bisa. Kira-kira kalau tulisan ini dikeluarkan, ada potensi gugatan ya? Kalau tidak ada, bisa langsung dipublish. Tapi kalau bisa, misalnya orang mengatakan, oh ini ada kelemahan di sini, coba
kamu dalam wilayah. Kita selamat karena ada yang namanya, nah karena kita nanti akan main di online dan undang-undang ITE itu masih berjalan, dan di Jogja itu juga sekarang korbannya semakin banyak, ya kan? Kita harus hati-hati dengan itu. Suka tidak suka kita masih menghadapi itu. Kita boleh menolak, tetapi ketika ada orang yang melaporkan kita atas nama pencemaran nama baik misalnya, ya pasti kita akan berurusan dengan polisi, dan itu delay kayak gitu kan, dipanggil, ditanyai, nunggu, wes pokoknya nggak nyaman lah. Nah itu untuk menjagai hal-hal yang seperti itu. Ada kawan yang tahu misalnya hukum, tahu tentang jurnalisme, juga suruh baca dulu. Oke, kira-kira gambaran besarnya investigasi itu seperti itu. Jadi ini memang sebuah mahakarya yang luar biasa, sehingga kemudian memang membutuhkan perhatian yang besar juga. Gitu. Silahkan kawan-kawan kalau kita bisa berdiskusi. Ya. Saya mau tanya Pak, terkait dengan investigasi itu ada satu yang menjadi kayak semacam kegelisahan bagi saya ketika saya ingin menginvestigasi sebuah problematika atau fenomena, yaitu independensinya. Kan sekarang kita lagi dicocoki sama dualisme, serba dua, kalau nggak A ya B, kalau nggak B ya berarti kita condong ke A, serba dua. Nah investigasi yang kita lakukan itu kita berindependen pada apa Pak misalnya? Nah, yang paling penting yang jadi referensi kita bahwa yang namanya investigasi dan juga karya jurnalistik ya, itu harus berpihak kepada kepentingan umum. Itu yang jadi yang ketika kita membuat berita media massa itu tidak bisa yang namanya netral, itu nggak bisa. Tetapi jurnalis itu bisa yang namanya independen. Kita tidak netral, jurnalis itu tidak netral. Kita buka di Undang-Undang Pers bahwa ada yang namanya fungsi dan peran media massa. Fungsi media massa itu informasi, entertainment, edukasi, bla bla bla. Tetapi perannya itu adalah membela demokrasi, membela hak asasi manusia, membela keadilan, giving the voice on the voiceless, memberikan suara kepada orang yang tidak berdaya, tidak bisa bersuara. Nah, kita harus memihak kepada mereka. Kita harus berpihak pada nilai, bukan pada orang. Nilai demokrasi itu yang kemudian harus kita bela. Penderitaan petani yang diambil tanahnya, penderitaan nelayan yang diambil, dicuri ikannya, atau kesulitan solar misalnya. Nah itu yang kita bela. Ini loh, ada orang yang tertindas yang wajib kita suarakan suara mereka supaya ini bisa kemudian diatasi persoalannya. Jadi biasanya kan ketika kita menulis sesuatu, orang itu kemudian menjadi paham, orang itu kemudian menjadi perbincangan publik, dan akhirnya itu akan menjadi kekuatan ataupun landasan untuk mengambil sebuah kebijakan, ya kan? Contoh misalnya kasus, ya kan? Ketika di-share itu kemudian berkembang opini, ya kan? Nah, berkembang opini. Nah, opini ini yang kemudian mengambil bisa menjadi tekanan kepada pemerintah Jogja yang akhirnya oke, kalau memang kalian pada tidak suka, bisa kok ada perubahan. Nah, karena ada informasi ini, kemudian kawan-kawan yang ahli itu, yang concern dengan visual, desain visual, kemudian membuat desain-desain alternatif.
dan diberikan kepada Bapeda Jogja misalnya sebagai bahan referensi. Nah itu yang penting ketika informasi itu sampai ke permukaan itu akan diambil oleh orang dan kemudian berdasarkan pengetahuan itulah orang akan bertindak untuk melakukan apa itu. Jadi ketika misalnya ada konflik A dan B, kita tidak, ya kemudian kita harus berpihaknya kepada nilai. Kalau menurut nilai-nilai yang universal, misalnya antara A dan B itu siapa yang benar, ya kan? Nah, tetapi kemudian meskipun yang benar itu B misalnya, itu akan kelihatan nanti di angle kita, ya kan? Dalam kode etik misalnya kemudian kita tetap harus cover both side, ya kan? Si A tetap dikasih kesempatan untuk kemudian memberikan statement kepada dia. Contoh ini misalnya ada kasus Utara The Icon, ada apartemen besar yang akan dibangun di kilometer 5 Jalan Kaliurang, ya kan? Ada yang tahu tentang kasusnya enggak? Enggak. Nah, ini ada apartemen, kemudian warga menolak, warga kemudian dirusak warga kemudian dituduh merusak umbul-umbul milik Utara The Icon itu, dan sekarang kemudian dipidanakan, ya kan? Nah kira-kira kalau Anda menjadi jurnalis, Anda akan mengambil angle apa? Kira-kira apa? Mereka ditahan dan sekarang mulai ada yang sudah mulai masuk proses pidana. Apa kira-kira yang belajar jurnalisme siapa? Ada yang berani punya ide? Ada pembangunan hotel dan kemudian ada warga yang protes mencopoti umbul-umbul itu dan kemudian dikatakan rusak dan kemudian dituduh melanggar pidana pasal 310 kalau misalnya. Kriminalisasi. Kenapa? Kriminalisasi. Kriminalisasi, ya. Kira-kira apa? Kriminalisasi apa? Warga. Apa dasarnya? Dasarnya ya kalau kejadiannya kan dia memprotes, yang kemudian celahnya adalah ketika yang protes itu merusak itu. Merusak. Artinya Anda sepaham dengan Utara The Icon bahwa mereka adalah merusak. Enggak, maksud saya justru itu dijadikan celah oleh Icon itu untuk memukul warga gitu. Ya. Karena rusaknya itu. Nah, kemudian Anda tahu peristiwa itu. Nah, kemudian bagaimana kira-kira angle di berita itu? Kriminalisasi warga atas tuduhan perusakan. Oke, nggak apa-apa. Ada yang lain? Saya Ya. menarik ya untuk mencari apalagi dari langsung masterpiece-nya gitu. Jadi Mas Bambang gitu. Kan kita itu di sini kan ini proyeksinya ke depan kan dalam hal pelaporan, tidak hanya pelaporan untuk publikasi juga kan, tapi untuk advokasi gitu loh. Misalnya ya istilahnya kita laporan investigasi untuk dalam artian tidak hanya sekedar publikasi, tapi bagaimana nanti menjadi berita yang sifatnya bisa menjadi delik hukum gitu, delik aduan gitu juga. Karena kenapa? Karena misalnya kita investigasi tentang kejahatan seorang pengusaha bahwa dia ya melakukan tindak pelanggaran dalam hubungan kontrak kerja, outsourcing dan lain-lain misalnya gitu lah.
bagaimana sih kita membuat laporan investigasi kita, tapi nanti kemudian kalau misalnya kita itu bisa menjadi bahan untuk menjadi laporan bukti untuk advokasinya, misalnya advokasi litigasinya gitu misalnya. Itu gimana Bang kira-kira? Ya, artinya itu kemudian laporan kita itu harus, yang paling penting itu akurat. Itu kalau berita kita itu akurat, bisa diverifikasi kebenarannya, itu bisa jadi bahan untuk laporan itu, untuk laporan lebih lanjut itu. Karena biasanya itu yang terjadi. Jadi ketika orang ingin melakukan sesuatu, menggugat sesuatu, biasanya yang sering digunakan sebagai dasar itu adalah pemberitaan itu. Jadi, nah, tetapi kemudian dasar ini bisa gugur kalau hasil tulisan kita yang digunakan sebagai dasar itu tidak akurat. Itu. Nah, ini yang berkaitan dengan misalnya yang kasus tadi Mas, itu adalah bagaimana salah satunya misalnya. Nah, kalau kemudian kita belajar tentang yang namanya undang-undang perlindungan lingkungan hidup misalnya, The Utara, The Icon, warga itu tidak setuju karena ada persoalan air di sana, dan kemudian ini akan memberikan dampak lingkungan yang luar biasa, termasuk misalnya lalu lintas yang akan semakin membuat macet itu. Nah, penahanan orang yang protes karena takut lingkungannya yang akan tercemar atau apapun itu dilarang oleh undang-undang. Jadi kita itu kan sudah diberi wewenang, diberi mandat lah misalnya, dilindungi hukum untuk menjaga lingkungan kita. Nah, ketika kita menjaga lingkungan kita dikriminalkan, itu yang jadi persoalan. Nah, itu tadi yang kemudian saya katakan, ketika kita punya wawasan, kita punya bahan bacaan yang luas, kita bisa membidik persoalan itu dengan tepat, angle kita tepat itu. Jadi misalnya kemudian pemerintah kepolisian, orangnya ini kan ditahan di Polres Sleman misalnya. Polres Sleman melanggar undang-undang lingkungan pasal bla 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 karena menahan orang yang membela lingkungannya. Nah, berita seperti ini tadi Mas, itu yang kemudian bisa dijadikan bahan misalnya kawan-kawan advokasi untuk minta itu dikeluarkan. Karena apa? Ini loh Pak, menurut misalnya wawancara, ketika wartawan membuat itu pasti akan wawancara ahli hukum, ya kan? Ahli hukum orang yang kompeten gitu kan. Nah, dia akan menjelaskan. Nah, ini yang kemudian bisa dijadikan langkah lebih lanjut untuk melakukan advokasi itu apapun itu. Nah, karena kita nanti ketika melihat sebuah fakta itu Mas, itu yang berkaitan dengan tadi saya bilang fokus tadi. Fakta itu ini, apakah kita itu bisa melihat fakta secara utuh, menyeluruh? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah, yang namanya fakta itu akan ada banyak sisinya. Oke. Nah, ini yang namanya setiap sisi itu yang namanya angle. Kita mau angle-nya di mana, itu nanti akan ketemu fokusnya. Seperti Utara The Icon tadi. Ada mereka itu kriminal kok, merusak gitu, ya kan? Iya. Satu berita. Warga Karangmuni melanggar KUHP karena merusak iklannya Utara The Icon. Bla 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 bla. Artinya berita ini berpihaknya ke siapa? Utara The Icon, ya kan? Tetapi kemudian kita tahu
ada undang-undang lingkungan. Kalau protes warga dikriminalisasikan boleh. Nah, itu kemudian misalnya negara misalnya melanggar Demokrasi. kebebasan berekspresi. Ada angle yang lain. Nah, kita mau pilih yang mana? Nah, kita harus memilih angle itu yang paling dekat dengan kepentingan umum. Contoh misalnya, tadi malam misalnya di TV One ada dialog tentang membicarakan statementnya Mendagri Cahyokumolo yang mengatakan Gubernur sekarang boleh mengosongi kolom agama, ya kan? Dan itu kemudian menjadi perbincangan. Nah, TV One dalam dialog itu temanya waspada KTP tanpa agama atau apa kayak gitu. Nah, kok waspada gitu kan? Ini kan mewakili perspektif, menurut perspektif TV One itu apa gitu kan? Apakah KTP kalau tidak ada agamanya itu berbahaya kayak seperti itu? Atau apa? Nah, ini adalah persoalan angle. Kira-kira kalau dari TV One itu adalah angle-nya, itu pasti dia akan mengatakan bahwa KTP itu harus ada agamanya, harus ditulis. Iya. Ya kan? Nah, tapi mungkin TV lain akan tidak. Metro mungkin akan tidak. Gitu. Atau Kompas akan tidak, ya gitu kan. Nah, dalam satu peristiwa itu akan terlihat angle-nya itu dari mana, angle-nya apa, itu akan terlihat keperbiaan kita itu akan kemana. Contoh misalnya kemarin yang paling soal lumpur lapindo lah, ya kan? TV One selalu mengatakan PT Minara apa itu sudah memberikan bantuan ini, ya kan? Tapi TV yang lain mungkin sebagian warga belum menerima, ya kan? Semuanya benar, ya kan? Semuanya benar bahwa PT Minara itu sudah memberikan ganti rugi, benar, ya kan? Tapi kan dia tidak utuh. Ketika misalnya yang kena 100 tapi baru 20 yang dia kasih, ya kan? Nah, sementara kawan TV yang lain mengatakan bahwa ada 80 nih yang belum, gitu kan? Nah, satu angle-nya mengatakan sudah memberikan, tetapi yang satunya yang lain belum memberikan. Mana yang salah? Nggak ada, benar semua. Tapi kemudian orang bisa menilai orang ini keberpihakannya kemana. Nah, kita harus berpihak kepada yang namanya korban. Gitu. Tetapi dalam jurnalisme tetap kemudian kita tidak boleh membagi buta dalam membela siapapun. Tetapi kemudian yang paling penting adalah kita memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Biarkan kemudian masyarakat ini yang menentukan mau kemana mereka pilihannya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ada yang lain? Silahkan. Ya, sebenarnya kasus Utara ini tadi juga ingin saya tanyakan Pak, tapi beda kasus. Yang sebenarnya hal yang sama, cuman kayak misal gini Pak, yang saya tanyakan itu di permasalahan di 0 km, bahwa jelas kan undang-undangnya itu kita tidak boleh berjualan di situ. Tapi di situ juga ada orang-orang kalangan menengah ke bawah yang menggantungkan hidupnya di situ. Maka ketika kita akan melakukan sebuah investigasi ataupun jurnalisme dengan mengarah ke topik mereka, kita itu akan berpihak pada mana? Pada pihak mana? Seperti halnya kan kita juga dituntut untuk mendirikan undang-undang seperti itu Pak. Oke. Ada yang mau memberikan respon? Siapa yang mau memberikan respon?
Ya mungkin bukan respon ya, tapi pernah juga sebagai seorang, saya mau mencari seorang tentang masalah kampus ini kan, apa yang diwawancari oleh si, misalnya saya mewawancarai dekan, tapi apa yang diinformasikan dekan itu tidak sesuai dengan apa realitanya sebenarnya, justru membalik-balikan fakta sebenarnya. Di sini sebenarnya saya boleh nggak sih sebenarnya apa ya istilahnya tuh, pertama memaksa dekan untuk berbicara, kedua Memaksa apa? memaksa dekan itu untuk berbicara apa adanya saja, atau sebenarnya bisa nggak sih kita langsung menjudge bahwasanya dekan telah berbohong gitu loh, karena satu sisi kan ya dia mengaparkan apa adanya, tapi sebenarnya mencoba mengubah angle dari kita apa yang kita tembak itu. Oke. Nah, oke, saya jawab dari itu dulu, Mas. Kalau kita memaksa dia jelas nggak bisa dong, ya kan? Apa misalnya kamu mahasiswa, kira-kira kan seperti itu. Enggak, orang memaksa orang untuk kemudian mengatakan ini enak, itu kan nggak bisa, ya kan? Maksud saya seperti ini. Kalau Anda menulis sesuatu, itu berpeganglah kepada apa yang Anda dengar, Anda lihat, Anda saksikan di lapangan itu seperti apa. Kalau Anda melihat bahwa minuman ini adalah air putih dan Anda tahu benar, ya Anda harus mengatakan ini air putih, gitu kan? Karena rasanya seperti ini, karena warnanya misalnya bening, tidak ada rasanya, dan ketika Anda merasakan ya memang air putih. Tapi kemudian, namun menurut Dekan Fakultas Hukum, air ini adalah air Coca-Cola. Orang akan menilai siapa yang benar, siapa yang salah, itu orang akan menilai. Anda tidak usah mengatakan, Pak, tolong katakan ini kok apa air putih. Nggak bisa. Tapi ketika Anda menulis fakta, Anda menulis kejadian, ya, dan kemudian Anda juga menulis fakta, fakta psikologis dari Pak Dekan tadi, orang kemudian akan menilai mana yang benar. Mana yang benar. Ketika Anda bisa mendeskripsikan bahwa ini air putih, orang akan mengatakan ya ini air putih. Orang akan paham dan orang akan menilai dekan yang Anda wawancara itu tadi bohong atau bodoh atau yang lain gitu. Sehingga kita harus berasumsi bahwa sebetulnya masyarakat kita itu sudah pintar, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, itu mereka sudah tahu. Gitu. Jadi tidak usah dipaksakan. Ketika misalnya kasus Floren misalnya, kita bisa mengambil bahwa misalnya yang kalau kita wawancara dengan yang melaporkan Floren, ya mereka mengatakan, saya sebagai orang Jogja tersinggung gitu kan. Ada pendatang ngamuk memaki-maki di media sosial gitu. Anda wawancara pasti mengatakan tersinggung. Nggak bisa kan kita mau sebut jangan tersinggung ya. Nah, tetapi kemudian kita dalam berita nanti kan ada yang ketika kita menjadi jurnalis itu adalah informasi yang kita sajikan dengan berdasarkan angle tadi itu harus memberikan sesuatu yang lebih, sesuatu yang indikatif, sesuatu yang mencerahkan ketika orang membaca itu. Jadi misalnya seperti ini. Dalam kasus Floren misalnya, polisi masih seperti ini. Polda DIY masih meneruskan kasus Floren ke ranah hukum.
ya kan? Meskipun banyak pihak menganggap persoalan ini bukan persoalan yang penting untuk dipidanakan. Ya. Kita menulis faktanya, tapi kemudian kita memberikan nilai di sana. Nah, ini sebenarnya tidak urgent banget sih, gitu kan? Ini persoalan sepele, polisi itu masih banyak kegiatannya yang lain yang lebih penting, ya kan? Nah, kita kan wawancara Floren, wawancara pengacaranya, wawancara polisi, juga wawancara dengan orang yang mengadukan Floren itu ke polisi kan. Tapi dari gambaran utuh tadi kita akan tahu, meskipun kita wawancara dengan orang yang wawancara dengan orang yang mempidanakan Floren, tapi dari gambaran utuh tadi kita tahu informasi kita itu mencoba untuk membuktikan bahwa ini sebenarnya persoalan yang tidak terlalu penting untuk dikriminalkan. Karena selain menghambat kebebasan berekspresi misalnya, polisi juga ngapain gitu kan ngurusi kayak seperti itu. Ada ibu rumah tangga curhat situasi kerja di mana suaminya bekerja, ditangkap, ditahan di Wirogunan. Nah, ngapain itu? Misalnya dia kan orang ditahan itu kan misalnya kalau dia membahayakan atau menghilangkan barang bukti, ya kan. Nah, kalau ibu rumah tangga itu yang hanya sekedar posting di Facebook, itu membahayakan apa? Nah, itu yang apa? Itu keberpihakan kita di sana. Nah, bicara tentang jurnalisme itu sebenarnya kita akan bicara tentang filosofi. Bahkan kita akan sulit harus berpihak. Artinya gini, dalam misalnya di titik nol, ya kan, ada orang banyak pedagang di sana. Nah, kira-kira mereka itu boleh digusur atau enggak kayak gitu kan? Iya. Ya kan? Nah, kira-kira boleh enggak? Boleh. Kenapa? Boleh. Boleh. Karena Ya emang kan banyak orang itu kalau udah lihat ada satu orang di situ pasti yang lainnya mau ikut-ikutan Iya. kan, karena itu pekerjaan segala macam, tapi Iya. itu nggak boleh. iya, karena apa, Mbak? Apa? Fasilitas publik itu Iya. milik publik dan hanya digunakan untuk apa ya? Ya entertain, apa ya? Kayak hiburan. Iya. Apa ya istilahnya? Nah, itu yang memang kemudian kita harus kemudian hati-hati. Jadi misalnya kemudian kita melarang mereka ada di sana, itu kan memang seharusnya seperti itu. Pertama misalnya dulu itu sampai orang jualan pakaian itu sampai di sana, ya kan, buat masuk, ya kan, dan sebagainya. Orang juga jalan juga tidak nyaman, kotanya juga kelihatan penuh, ya kan. Nah, tetapi kemudian ketika kita menulis, ya kemudian kita menagih pemerintah kota itu juga kemudian harus memfasilitasi mereka itu ada di mana, ya kan. Contoh kasus misalnya nah itu sekarang kan masih problematis, ya kan. Nah, harusnya kemudian itu bisa meniru apa yang terjadi di Solo yang dilakukan oleh waktu Jokowi menjadi wali kota, ketika dia merelokasi orang berjualan kelitian itu di Solo. Waktu itu orang jualan kelitian itu sampai di jalan, ambil setengah jalan, dan juga di trotoar itu di daerah Banjarsari. Nah, tetapi dengan proses pendekatan yang manusiawi, akhirnya mereka dipindahkan, ya bisa, dan orang tetap datang ke sana. Artinya kemudian kota ini tertata,
dan si orang yang jualan second ini juga tidak kehilangan pencariannya. Bukan lah Pak. Ya, kuncen juga dulu di Mangkubumi. Ada cerita yang menarik dulu waktu was itu mulai di sana, saya masih kerja di Kedaulatan Rakyat. Kalau malam di Mangkubumi kan saya sering jalan-jalan ke sana. Ada cerita yang menarik misalnya. Ada ibu-ibu rumah tangga bilang, Mas, dulu waktu banyak kerikian itu di sana, saya sedih Mas. Kenapa Bu? Lah barang-barang di rumah itu hilang semua gitu. Dijual sama suaminya. Gitu. Ya, ini intermezzo. Tetapi toh akhirnya Heri Sugianto waktu itu merelokasi di sana, ya kan? Karena itu juga membuat macet. Akhirnya juga toh orang juga datang ke Kuncen, ya kan? Dan menjadi tempat yang nyaman gitu. Nah, kasus titik nol itu juga seharusnya seperti itu. Harus kemudian ada tempat, oke, itu ada tempat strategis, ya kan, orang banyak ke sana. Nah, tolong cari tempat. Misalnya untuk orang pengen makan, itu tempatnya ada di mana. Nah, untuk Jogja itu memang persoalan yang sangat rumit, karena sudah space publik itu sudah habis semua. Nah, sekarang misalnya yang menarik adalah Keraton misalnya, alun-alun utara itu kan baru direnovasi, ya kan? Ya namanya dari dulu saya selalu berpikir Keraton, Jogja ini kan suka atau tidak suka, itu kan selalu identik dengan keraton, ya kan? Nah, keraton itu ada di alun-alun utara. Nah, alun-alun utara itu kan halamannya lah. Orang kalau melihat itu kan halaman. Nah, tapi ketika kita masuk ke alun-alun utara itu kan kumuh sekali, ya kan? Tidak teratur gitu kan. Nah, kenapa kemudian pedagang-pedagang yang ada di sana itu dikelompokkan jadi satu? Ada di mana? Itu. Kan jadi bukan kemudian kita anti dengan pedagang kaki lima, tetapi yang penting itu kan kemudian memberikan tempat kepada dia yang representatif. Orang kalau pas datang ke sana juga enak. Ya, di sana itu kan ada banyak rumah-rumah yang masih tidak dipakai kan. Kalau yang di sebelah timur itu misalnya, yang sebelah timur itu kan malah kayak dipakai untuk tempat tinggal orang naruh barangnya macam-macam di sana kayak gitu kan. Nah, kenapa kemudian itu tidak dipakai untuk orang-orang yang jualan itu, orang jualan makanan, orang jualan pakaian di sana, sehingga orang ketika ke masuk ke wilayah di sana itu ya nyaman gitu loh melihatnya, itu tidak kemudian kesannya kumuh kayak seperti itu. Karena ini menyangkut persoalan wisata. Kalau misalnya kasus itu ada unsur kesengajaan, jadi pedagangnya sengaja jualan di trotoar, sengaja jualan di jalan biar dapat tempat atau nggak biar masyarakat pemerintah tuh ngasih tempat buat jualan gitu. Maksudnya? Kode. Ya. Jadi sengaja jualan di jalan biar dapat lokasi buat jualan yang pasti. Nah, sebenarnya itu yang kemudian harus kita kalau ketika jurnalis itu menuliskan seperti itu. Misalnya bahwa alun-alun utara itu pandangannya kumuh. Poinnya adalah kemudian pemerintah harus menyelesaikan ini. Nah, ketika kita menulis itu, pemerintah yang baik ya. Pemerintah itu kemudian sadar dan kemudian memikirkan itu. Oke, kita carikan tempatnya di mana. Itu. Nah, yang di sana itu kan semuanya yang terjadi sekarang ini akan semuanya. Coba Anda bawa bis ke sana, parkir di sana berapa? Premanisme semuanya. Nah, kalau persoalan wisata, orang itu kapok kalau dengan hal yang seperti itu.
ini tidak menjaga sustainability dari apa yang namanya bisnis pariwisata. Orang kemudian misalnya kapok akan parkir di sana lagi, mereka akan pindah. Nah itu kan malah justru nggak bagus gitu. Dan memang kemudian yang namanya mengatur kota, apalagi kemudian yang sangat padat kayak Jogja ini, memang saya pikir tidak mudah, dan itu memang harus komunikasi antar banyak pihak itu saya kira yang memang kemudian harus terjadi, dan jurnalis itu bagian dari itu untuk saling mengkomunikasikan ini. Dulu waktu di KR misalnya saya pernah menulis agak panjang ketika bis kota itu akan mengelilingi pasar Beringharjo gitu. Jadi kira-kira kalau ini Malioboro, terus ini Beringharjo. Sorry. Taman budaya itu Pak. Kenapa? Lewat taman budaya itu. Ya, itu dulu awal-awal tahun 2000. Ini kan mau di sini, terus kemudian bis kota itu muter kayak gini, lewat gini, keluar lagi ke Malioboro. Nah, ini ngapain harus ke sini gitu kan? Ya. Karena ini itu mengambil jatahnya tukang becak. Nah, dulu tukang-tukang becak di sini itu pernah mengeluhkan itu, dan kemudian saya menulisnya ketika dia mengatakan bahwa mereka kehilangan pendapatan. Nah, benar nggak? Kemudian, nah, hampir beberapa hari saya nongkrong di sini. Saya duduk di pas di pintu keluar Beringharjo itu, yang kemudian berhadapan dengan jalan raya itu. Shopping. Ya. Nah, berjam-jam saya di sana, saya hitung misalnya. Sekali kemudian ketika, kalau dulu ibu-ibu itu kalau keluar dari belanja di sana naik becak ke sampai ke Malioboro atau ke jalan yang ada Taman Pintar itu, ke pos ke halte bis, baru kemudian dia naik bis kota. Tapi waktu bis kota itu lewat sini, ibu-ibu itu ketika keluar dari pasar, kemudian dia menunggu bis. Dan hampir seharian tukang-tukang becak yang di sini itu memang tidak mendapatkan tarian. Nah, itu yang kemudian saya tulis picture gitu kan, bersambung 4 kali kalau nggak salah. Nah, akhirnya tulisan itu yang kemudian jadi bahan rapat di DPRD provinsi, dan akhirnya kemudian kebijakan itu dicabut gitu. Nah, sebetulnya tulisan hal-hal yang sepele yang seperti itu, yang bukan high politics kayak seperti itu, bukan kasus yang seksi gitu kan, tapi persoalan-persoalan kemanusiaan yang sederhana kayak seperti itu, kalau kemudian itu ditulis dengan baik, bagus, itu bisa mempengaruhi kebijakan itu. Jadi saya tahu ini justru dari teman saya yang kemudian reportase di sana. Dia bilang tadi rapat komisi itu, kemudian yang jadi referensi itu ditamu dari seperti itu. Nah, itu yang sebetulnya kalau kami mendengar seperti itu, ya sebagai jurnalis itu merasa puas gitu kan. Oke. Jadi apa yang saya tulis itu kemudian tidak sia-sia, tapi kemudian juga bisa membantu untuk kemanusiaan seperti itu. Ya, mungkin menyambung dari yang seperti pedagang asongan di 0 km, memang agak sedikit bingung juga kita melihat fenomena itu gitu. Ya. Artinya terkadang kita dibenturkan dengan acuan dari pemerintahan, Ya. atau dibenturkan dengan sesama kelompok gitu. Ya. Sama kelompok, artinya ada kelompok misalnya pegiat pejalan kaki lah gitu kan,
mengatakan wah ini nggak bisa trotoar ini kok dipakai semua untuk jualan kan, hak-hak kami dirampas ini kan. Iya. Nah di satu sisi kadang ya memang kita milih sebenarnya, makanya kadang ya beberapa hal kasarnya ya mungkin kalau bapak tadi bilang angle lah gitu kan, kita mungkin bisa melihat dari sudut yang lain bahwasanya ya ketika itu dikatakan merusak apalah, apakah namanya itu pandangan atau pemandangan gitu kan, atau merusak apalah penglihatan segala macam, saya rasa kita bisa melihat dari sudut yang lain bahwasanya ya dikatakan rusak itu ya apa dulu gitu kan, rusak itu loh. Ya justru kadang kita lupa bahwasanya ada hal-hal yang lebih merusak, misalnya kayak unsur-unsur premanisme dan segala macam gitu. Oh mereka juga hanya berdagang, dan coba kalau ditanyakan dengan masyarakat, terganggu nggak kalian dengan yang jual ini? Oh enggak, mereka kan gitu kan. Nah ini juga kadang kita agak bingung juga gitu kan. Nah pemerintah belum punya aturan gitu kan. Nah kenapa saya bilang agak bingung tadi, bahwasanya ya saya kurang paham juga bahwasanya apakah aturan pemerintah itu memang harus dituruti seperti itu, diselat seperti itu. Sementara mereka ini ya hanya orang kecil yang mengais rezeki yang tak seberapa gitu. Nah, itu kan yang sebetulnya kemudian memang yang saya katakan tadi, kemudian kita harus banyak memberikan informasi soal itu, sehingga itu kemudian bisa menjadi pembicaraan publik, ya kan? Ada pemerintah, ada komunitas jalan kaki, mungkin ada pengamat ekonomi kerakyatan dan sebagainya, sehingga kemudian mereka kemudian ada wacana dan kemudian setelah ini saling bertemu kan enak. Ya, oke, berarti solusinya apa? Kayak seperti itu. Nah, itu yang kemudian posisi kita itu kemudian harus di sana memberikan banyak informasi. Oh, bahwa di sana itu kalau ada pedagang kaki lima itu membuat orang pejalan kaki nggak suka, ya kan? Oh, kalau misalnya kita gusur, kita juga tahu bahwa itu akan membunuh ekonomi rakyat, gitu. Kalau kita juga kemudian tanya misalnya pengamat perkotaan, ya mereka misalnya kan, ya kemudian akan kelihatan sebagai kumuh dan sebagainya. Nah, kemudian apa solusinya setelah ini? Nah, sebetulnya pemerintah yang bijak itu adalah kemudian dengan melihat informasi-informasi ini di media massa, kita cari solusinya apa? Itu kita bisa membantu, misalnya wawancara misalnya dengan siapa? Oh, solusinya adalah misalnya kenapa mereka kemudian tidak dibuatkan tempat yang nyaman di Frederiksburg misalnya, kayak seperti itu. Atau kenapa di Istana Negara yang bagian selatan itu tidak diwakafkan sedikit misalnya untuk rakyat yang ya kan, misalnya gitu kan. Atau pemerintah juga bisa membuat pasar sore itu agak di utara itu, ya kan. Nah, kenapa kemudian yang jualan-jualan ini tidak dikasihkan space di sana? Itu juga tidak terlalu jauh dari orang nongkrong di titik nol misalnya. Gitu. Nah, itu yang memang kemudian solusinya adalah win-win solution yang perlu kita dorong, dan tidak boleh pokoknya ini untuk ekonomi rakyat misalnya, ya tidak bisa, karena kemudian kalau kemudian itu dibiarkan ya faktanya kemudian iya itu. Jadi yang perlu kita ini adalah kemudian menguak banyak informasi pendapat ini yang kemudian setelah ini semua ada, kemudian solusinya apa. Nah, saya kira yang paling penting itu adalah ada di sana. Karena juga kan pandangan kita itu kan juga berbeda-beda, Pak. Iya. Artinya kalau kayak saya justru memandang indah di depan istana itu ada pedagang kopi itu yang anaknya tuh sampai beasiswa ke luar negeri gitu. Iya. Artinya sesuatu yang dahsyat. Iya. Saya pernah wawancara beliau, saya pernah menuliskan tentang beliau yang pedagang kopi di sana, suami istri, yang anaknya tuh dua-duanya tuh kuliah beasiswa ke luar negeri. Artinya kalau tadi dikatakan merusak pemandangan,
Bagi saya indah sekali nih depan istana negara ini, anak pedagang kopi aja beasiswa ke luar negeri gitu. Iya. Nah ini, tapi itu subjektif saya pandangan gitu kan. Nah makanya saya bilang agak membingungkan ketika kita melihat persoalan itu. Iya. Kadang dibenturkan dengan pemerintah lewat aturan-aturan, kadang dibenturkan dengan sesama kelompok minoritas. Ya misalnya tadi, waduh nggak bisa ini, hak kami pejalan kaki ini dirampas ini. Iya. Nah itu kan juga agak bingung juga kita kan. Seperti itu. Memang kemudian kalau misalnya satu itu memang nggak persoalan ya. Tapi kemudian kalau banyak gitu, itu kan yang kemudian juga merusak. Artinya itu yang perlu butuh penyelesaian gitu kan. Ada juga kawan saya Mas di Riau, itu dia mengatakan dia sekolah di sini. Di Riau dia pernah mengatakan, Mas, saya paling nggak suka kalau misalnya disuruh menulis soal kelapa sawit gitu. Meskipun itu merusak lingkungan dan sebagainya, saya nggak bangga. Kenapa saya bilang? Ya gara-gara kelapa sawit itu saya bisa kuliah di sini. Nah tapi faktanya ya kelapa sawit di sana, pembukaan di sana itu iya gitu kan. Yang mana yang benar ini juga bahwa itu membuat perekonomian saya semakin iya gitu. Tetapi bahwa fakta kemudian bahwa kelapa sawit itu menguras air, menghilangkan keragaman hayati macam-macam banyak. Itu juga iya gitu kan. Nah, itu yang memang kemudian yang paling penting kemudian ketika jurnalis menulis perusahaan itu adalah memberikan informasi sebanyak-banyaknya bahwa kelapa sawit ini bisa memberikan seperti ini, bisa meningkatkan transmigran dari Jawa ini kemudian menjadi lebih kaya di sana. Ya. Tapi bahwa kemudian di sana itu ada pembakaran hutan, kemudian juga misalnya membuat kering dan sebagainya. Monokultur itu akan menyebabkan akan ada banyak hama dan sebagainya. Nah, ketika ini ada informasi banyak tentang berbagai hal dari berbagai segi, ini yang kemudian ini jadi masukan bagi pemangku kebijakan untuk kemudian siapa yang kita panggil, semua ahli, semua stakeholder yang terkait, dan kemudian mari kita bicara bareng apa penyelesaian yang paling baik itu. Dan memang rumit gitu kan, itu semakin hari memang persoalan manusia itu semakin rumit gitu kan. Tapi juga kemudian tidak bisa harus menang-menangan kayak seperti itu juga enggak, menurut saya juga enggak bisa. Masuk, saya mau tanya. Satu lagi cuma saya ingin saya tanyakan masalah undang-undang juga Pak. Artinya kadang ada tumpang tindih undang-undang juga karena kita dan ini terus terang mengancam banyak pihak lah, terutama kalangan wartawan lah, mau online ataupun tidak gitu kan. Karena ada profesi jurnalis ya memang diatur dalam konteks undang-undang tertentu, undang-undang pers, karena dia lex spesialis tadi gitu. Ada juga undang-undang negara, pidana dan segala macamnya. Nah hal-hal seperti ini kan menghantui terus Pak. Semodern apapun Indonesia ini masih terus saja ada seperti itu tuh. Sehingga kadang agak membuat keder juga orang untuk melakukan suatu tindakan-tindakan seperti melakukan investigasi dan segala macam itu. Belum lagi diintervensi oleh kelompok-kelompok yang lain gitu loh, entah itu kelompok premanisme dan segala macam. Di satu sisi ya instrumen negara lewat kepolisian ataupun lewat aparat penegak hukum kadang juga banyak nggak berpihak juga gitu. Sudah tahu bahwasanya ini tugas wartawan tapi tetap aja dipidanakan. Nah hal-hal seperti ini seperti apa ya? Ya memang ini yang menjadi persoalan di Indonesia. Indeks kebebasan pers, kebebasan berekspresi di Indonesia di level internasional dunia itu kan menurun terus. Kita pernah bagus di awal reformasi, tetapi kemudian setelah ada undang-undang ITE dan sebagainya itu yang kemudian menurunkan peringkat kita. Nah, ini kan sebetulnya jadi persoalan. Kalau misalnya undang-undang ITE itu sangat mengganggu para pengguna media sosial. Nah, kalau jumlah handphone di Indonesia itu
kira-kira 2 kali lipat dari jumlah penduduk, dan kemudian ada sekitar 70 juta pengguna internet di Indonesia. Tapi kenapa tidak pernah ada yang kenapa mereka tidak pernah bisa bersatu untuk melawan undang-undang ITE? Nah ini kan yang jadi persoalan. Kenapa? Itu kan artinya mungkin ada persoalan organisasinya dan sebagainya yang itu menjadi catatan. Nah, seharusnya itu yang kemudian ketika kita menghadapi persoalan seperti ini, itu masyarakat yang kemudian seharusnya bergerak, gitu kan? Oke, kalau mereka misalnya melihat bahwa jurnalis ini rentan karena terhadap gugatan, karena ada overlapping undang-undang dan sebagainya. Kalau misalnya jurnalis ini memang masih dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya, kenapa civil society yang mencoba untuk mengadvokasi jurnalis ini sedikit? Iya kan? Itu yang jadi persoalan. Apakah mungkin juga ya karena kualitas jurnalisme di Indonesia jelek, ngapain harus kita bantu misalnya, ya kan? Nah ini kan yang kemudian harus kita mereka. Kalau misalnya kita sepakat misalnya dalam demokrasi bahwa jurnalisme itu ada instrumen penting untuk menjaga ini, harusnya ketika jurnalis itu menghadapi ancaman, harusnya masyarakat civil society ini kemudian bersama-sama bergerak. Tapi itu yang tidak terjadi di Indonesia, tidak hanya di Indonesia sebenarnya. Kita contoh misalnya melihat ke Filipina. Di Filipina itu jurnalis sangat-sangat terancam sekali. Tetapi civil society di sana tidak kuat untuk melindungi. Nah ini ada persoalan apa, gitu kan? Karena kemudian semakin hari kekuatan civil society ini, misalnya kita lihat misalnya paling contoh gerakan mahasiswa misalnya, itu kan semakin menurun. Kenapa? Gitu kan? Itu kan yang harusnya kemudian kita cari. Kenapa kemudian gerakan-gerakan mahasiswa itu tidak seperti dahulu? Ya contoh misalnya, saya ngajar di beberapa universitas, beberapa jurusan komunikasi. Mahasiswa yang mau baca buku itu sedikit itu kan persoalan gitu kan. Disuruh baca nggak baca, ditanya nggak mau nanya kayak gitu. Saya sampai bingung ini mau ngajar apa gitu kan. Mereka itu tahu apa enggak gitu. Saya nggak, kalian mahasiswa komunikasi ya, kamu baca apa, koran apa? Nggak pernah Pak, aduh gitu kan. Kamu nggak pernah, lah terus jurusan komunikasi kalau nggak pernah mau baca koran itu mau ngapain gitu kan? Apa yang kemudian bisa kita dialogkan gitu kan ketika saya dalam kelas gitu, kalau baca status Pak. Iya. Mereka kenceng di itu tapi tidak pernah baca koran ya, terus apa yang mau kita bicarakan gitu kan. Di UIN itu saya pernah ngajar 2 kelas, diprotes ketika saya tidak meluluskan banyak orang. Rumah saya kan sudah 79%, ini 79% sudah absen, kenapa kok saya nggak lulus? Kamu nggak bisa nulis berita. Menurut kami kalau sudah absen itu ya lulus, ya menurut saya enggak ya. Gimana Pak? Kenapa? Di UIN. Di UIN. Jurusan apa? Pokoknya jurusan komunikasi itu. Mungkin di dakwah Pak. Kenapa? Di dakwah. Kan di UIN kan ada 2. Iya. Oh iya, saya lupa lah pokoknya itu. Saya UIN suka. UIN suka. Gabung di komunitas Soalnya apa ya? waktu kami belajar jurnalistik itu kan hanya 1 semester dan 2 SKS. Iya. Itu memang dosennya ada dari dalam, dari Pak Adit mungkin Bapak. Iya. Pak. Ya pokoknya saya sudah dari awal bilang pokoknya kalau kalian nggak bisa nulis berita selanjutnya nggak lulus gitu. Standar itu. Iya. Mau tanya juga Pak, ini kan Bapak sebagai seorang jurnalis investigasi, apakah Bapak motivasi awal Bapak untuk menjadi seorang jurnalis investigasi itu apa karena awalnya? Terus yang kedua, ini kan sebagai jurnalis investigasi itu kan sebenarnya adalah suatu proses Pak.
Nah ini kalau menurut saya sendiri jurnalis investigasi ini sudah proses yang lumayan tinggi gitu. Awalnya memang jurnalis yang istilahnya bikin news ataupun hanya straight news. Nah, apakah kami dari misalkan ada beberapa orang gitu kan yang memang awalnya belum memahami mengenai jurnalis yang dasar gitu, apa bisa langsung melompat ke jurnalis investigasi gitu? Ya sebetulnya sih nggak bisa. Tetapi sebetulnya yang namanya investigasi itu bukan harus melulu persoalan yang besar, persoalan yang kecil, tetapi kemudian Anda liput dengan baik, dengan bagus, tuntas, itu sebetulnya bisa disebut sebagai investigasi. Misalnya, itu kan di kampus misalnya, Anda bisa bilang kenapa sih minat baca mahasiswa itu rendah? Anda investigasi itu, apa yang jadi persoalan? Anda tanya mahasiswanya, Anda amati, Anda lihat berapa di kampus itu, di perpustakaan itu kalau siang misalnya yang di sana ada berapa, tingkat peminjaman berapa, mereka kalau pinjam apa, khusus untuk skripsi atau untuk apa, kayak seperti itu kan. Nah, kemudian tanya psikolog, tanya ahli pendidikan, selesai. Anda akan ketemu jawabannya. Kenapa kemudian mahasiswa misalnya itu, atau Anda investigasi, misalnya berapa alokasi buku dan pulsa mahasiswa sekarang. Simple kan? Itu sudah, itu berita menarik. Gitu. Kalau kawan-kawan belajar misalnya belajar penelitian pakai metode penelitian yang bagus, misalnya berapa responden satu bulan beli buku berapa, beli pulsanya berapa, itu hal-hal yang kecil seperti itu menarik untuk dikupas. Nah, kenapa kemudian motivasi saya dulu? Ya karena kemudian kalau membuat investigasi itu kita bisa, yang penting sharing, sharing informasi, dan ya syukur-syukur kemudian informasi itu bisa merubah bisa merubah situasi ini. Tidak harus soal kecil itu ya sudah bermakna. Mungkin sedikit membawa pemikiran kita ke arah timur, daerah timur. Ya, jadi kebetulan di daerah saya itu termasuk salah satu daerah di NTT. Nah, itu termasuk daerah yang kental akan adat istiadat. Nah, ketika kita melakukan satu investigasi di satu lokasi, dan kemudian di situ dilihat dia punya nilai-nilai yang begitu kental, tapi kita melakukan satu investigasi terhadap peristiwa yang kebetulan di wilayah itu. Nah, persoalannya begini, ketika kita melakukan satu investigasi, kemudian ada kaitan antara data yang kita mau ambil dengan nilai-nilai, sehingga orang lokal di situ pun melarang kelas kepada kita untuk tidak begitu terlalu jauh mencari data. Seperti itu tuh, bagaimana tindakan kita yang harus kita lakukan? Itu konkretnya seperti apa? Data apa yang Anda cari itu, Mas? Misalnya begini, Mas, terkait dengan perkawinan. Nah, persoalan perkawinan di sana ini kadang kita bisa melihat satu keluarga, kalau bangunan fisik itu tidak menentu, tapi ketika menjamin anaknya itu untuk bisa mengawin, kawin dengan perempuan lain, itu apapun yang terjadi dia bisa melakukan. Nah, persoalannya ketika kita mau menginvestigasi kenapa sehingga biaya belis itu begitu tinggi, itu kadang nanti biaya perkawinan. Kadang nanti tidak bisa sampai ke sana karena nanti pasti tokoh-tokoh masyarakat, oh ini aturan dari nenek moyang, jadi kita tidak bisa terlalu jauh masuk ke sana, sehingga sampai bisa memberikan data-data atau seperti itu. Itu tindakan kita supaya kita punya data itu kuat, itu bagaimana yang harus kita lakukan? Oke. Artinya misalnya
ketika Anda yang ingin Anda dapatkan adalah data tentang biaya perkawinan. Ya. Kenapa? Mungkin ada kaitannya dengan perkawinan. Ya. Kenapa sehingga bisa mahal terus tidak pada jumlahnya, ya. Tapi kenapa sehingga bisa dilakukan seperti ini, terus dia punya tradisi kok bisa seperti ini juga, kenapa tidak yang lain-lain gitu? Oke, sebetulnya kan yang namanya adat istiadat kebudayaan itu kan bukan sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dikritik, ya kan? Itu yang kemudian kita harus melihat itu. Ketika misalnya kita melihat suatu adat atau budaya yang itu tidak yang itu bisa merugikan orang, ya kemudian kita harus mencoba untuk melakukan kritik terhadap itu. Dan memang kemudian harus hati-hati, gitu kan? Saya tidak begitu jelas kemudian kenapa misalnya ketika Anda tanya misalnya biaya pernikahan ya, mereka orang yang akan Anda tanya itu ada kendala budaya nggak ketika menjawab? Ada pamali atau sesuatu yang tidak boleh? Mungkin seperti itu, sehingga nanti datanya itu mereka tidak bisa sampaikan secara penuh. Nah, dari situ mungkin kita berpikir itu bagaimana tindakan kita tadi kalau misalnya investigasi itu kalau memperoleh data tidak boleh dengan mencuri dan apa itu. Nah, persoalan seperti itu ketika kita sudah di tengah-tengah hal seperti itu, tindakan kita selanjutnya itu apa? Apakah kita kemudian menculik orang yang terus mencari data yang apa sampai ya karena data itu penting sehingga kita harus melakukan penculikan begitu atau apa gitu? Ya, boleh saya sambung? Ya, saya agak sedikit sepaham dengan kawan yang dari timur ini, karena ini agak rumit, Pak. Jadi ada sebuah adat istiadat di dalam esensi sebuah kebudayaan itu memang tidak semuanya dapat diejawantahkan ke dalam tulisan atau riset kemudian dapat dikonsumsi secara umum gitu. Seperti dikatakan Nakagawa dalam bukunya Musik dan Kosmos, itu ada proses antara outrance dan intrance. Bagaimana sang peneliti untuk meneliti sebuah kebudayaan itu ada batasan gitu. Kalau kita gitu misalkan ini sudah tidak bisa dikatakan lagi masyarakat adat, karena dia sudah berada di lingkungan modernitas dan kontemporer seperti ini katakan. Tetapi dia punya kebutuhan penelitian gitu yang berkaitan dengan kebudayaan, terus dia akan masuk ke wilayahnya gitu di masyarakat adat. Itu ada adat istiadat yang memang tabuh untuk dibicarakan, seperti keris dan nyawa keris dan roh-roh keris di dalamnya itu. Kadang kita memotret keris saja itu tidak boleh gitu. Sedangkan data-data itu bagi para peneliti, bagi para penulis itu penting sekali untuk kemudian kita ambil datanya dan kemudian kita ejawantahkan ke dalam sebuah tulisan. Ini agak memang ya, agak sebenarnya ingin saya tanyakan tadi, yang saya ingin perjelas itu adalah di mana letak tabuhan itu gitu. Karena saya belum paham. Misalnya tadi kan soal pernikahan yang mahal, ya kan? Itu yang Anda ingin menulis itu. Saya mungkin lebih mengarah pada tindakan, Pak. Ketika kita sudah buntu seperti itu, yang harus kita lakukan itu seperti apa? Ketika kita seorang jurnalis. Tulisan Anda tadi Anda ingin menulis soal apa, Mas? Nah, ini contoh saja untuk persoalan pernikahan yang mahal, atau mungkin ada istiadat di situ yang mungkin sudah sebenarnya kalau di dalam hubungan dengan ekonomi mungkin itu bisa dikatakan merugikan juga sebenarnya. Oke. Nah, makanya yang tadi saya katakan itu pernikahan di NTT mahal. Ya. Itu, ya. Oke. Tapi tidak semua NTT. Tidak semua NTT. Ya, maksudnya ya pokoknya di sana lah misalnya mahal, ya kan? Anda melihat itu mahal, ya kan? Mahal kan? Mahal. Makanya saya tidak tahu, makanya saya pengen nanya, ini mahal. Menurut Anda
yang dari sana dampaknya apa? Ya, Lagi kemudian kesulitan Apa? yang pertama itu bagi laki-laki itu akan sulit untuk meminang seorang perempuan. Bagi laki-laki itu akan sulit untuk meminang seorang perempuan karena dengan pahamnya perempuan begitu. Oke. Terus yang kedua, nanti misalnya dalam perkawinan itu yang dibutuhkan kalau misalnya dari teman-teman Sumba itu kerbau. Dan kerbau ini akan semakin sulit untuk dicari. Oke. Terus ketika mereka di sana sulit dapat istri, apa dampaknya? Laki-lakinya hidup sendiri semua. Nah, maksud saya sebetulnya persoalan mahal ini tadi itu kan memang kemudian mungkin bisa dikritik ketika ada dampak-dampak yang sekarang ini menjadi luar biasa. Oke, zaman dulu mungkin yang namanya apa syaratnya kerbau ya kan harus kerbau 20 misalnya ya kan, karena misalnya waktu dulu itu inflasinya tidak seperti sekarang gitu kan ya kan. Zaman dulu itu misalnya dapat 20 kerbau itu kan mudah misalnya ya kan, tapi sekarang itu menjadi sulit, satu pun sulit gitu kan. Nah, ketika ini masih dipertahankan oleh adat, itu kemudian para pria dapat istri itu sulit. Yang makanya yang kemudian ingin saya gali lagi, dampaknya apa? Apakah misalnya pemerkosaan di sana itu tinggi? Ya kan? Misalnya, ya kan? Kenapa kemudian kita mengkritik ini? Itu kan karena dasarnya kita harus melihat apa dampak-dampaknya. Ketika ini dikatakan mahal, tetapi kemudian tidak ada dampaknya, ya nggak masalah. Itu. Tapi kemudian kita mengkritik apa aturan adat ini ketika kemudian aturan ini ketika kemudian zaman itu bergerak, itu kemudian menjadi membawa persoalan-persoalan yang besar, ya kan? Nah, apa yang kemudian sebetulnya itu kemudian Anda cari apa dampaknya? Nah, kalau Anda misalnya mendapatkan bahwa untuk perkawinan itu misalnya 20 kerbau, kan Anda sudah menyaksikan itu sendiri kan? Itu sudah data gimana? Belum, kalau untuk kerbau belum. Enggak, misalnya ya kan? Terus apalagi misalnya nah itu kan ketika misalnya Anda datang di sana di upacara adat, pasti Anda akan tahu bahwa si orang ini untuk nikah harus misalnya mengeluarkan uang berapa atau apa, harus menyediakan emas berapa misalnya, yang itu memang semakin memberatkan gitu. Gimana? Ya bos lah. Jadi oke, ada kan memang misalnya ada kalau di misalnya di daerah memang ada daerah-daerah tertentu yang orang tidak boleh masuk kayak gitu kan ya, artinya kemudian kita harus menghormati ini. Atau misalnya ada hutan larangan atau apapun misalnya kita tidak boleh masuk ke sana, itu kemudian ya kita harus hormati. Tapi memang kemudian ada sekarang misalnya persoalan bahwa adat di negara-negara Arab Timur Tengah itu masih mempunyai adat untuk mengawinkan anak perempuannya di usia yang dini. Nah, boleh nggak kita ngeritik itu? Atau atas nama karena itu budaya mereka, ya sudah kita biarkan gitu. Meskipun faktanya itu sangat membuat
tahu perempuan menjadi menderita. Mana pilihan kita? Mengkritik itu atau membiarkan itu atas nama budaya? Pak, Kenapa? Ya. itu masalah juga tentang etika jurnalistik, Pak. Kan termasuk Aji juga pernah melakukan aksi itu tentang ada wartawan Prancis ya yang masuk ke Irian itu, ketangkap di Irian. Itu bagaimana tuh? Kan sebenarnya ada daerah-daerah termasuk daerah adat atau daerah-daerah kopi yang sebenarnya berbahaya bagi diri dia. Ketika dia masuk itu ketangkap tadi itu bagaimana itu tangkapannya? Yang kedua, kalau seandainya kayak kemarin itu saya mengambil misalnya dokumen yang dianggap rahasia oleh kampus, kita paparkan, tapi itu penting untuk pemberitaan kita untuk menguak masalah itu secara etika jurnalistik boleh nggak sih sebenarnya kalau kita ngambil dokumen rahasia? Nah, sebetulnya kalau yang pertama, yang wartawan Prancis itu adalah kalau posisi Aji jelas sebetulnya biarkan jurnalis asing itu terbuka untuk melihat di sana. Persoalannya kan kemudian ada larangan. Nah, larangan itu yang kemudian itu orang pasti akan mencoba-coba untuk masuk ke sana dengan otomatis melanggar aturan, ya kan? Nah, itu persoalannya. Kalau kami di Aji clear, biarkan aja mereka melihat. Nah, kita kan kemudian juga bertanya, pemerintah Indonesia itu kenapa sih sebenarnya, apa persoalannya yang kemudian harus ditutup-tutupi dari jurnalis asing? Toh jurnalis Papua di sana yang jadi stringer asing itu juga nulis berita dikirim ke luar negeri, apa bedanya? Ya kan? Nah, kemudian kalau yang namanya informasi rahasia menurut kampus itu informasi apa itu? Misalnya data keuangan, nah itu kan Data keuangan. Nah, itu sensitif banget itu. Oke. Saya kasih tahu, kita mempunyai namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oke. Nah, ini yang harus kawan-kawan baca. Nah, di sana itu akan ada aturan tentang apa yang namanya informasi yang bisa disebut rahasia dan yang tidak. Kampus, jadi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini itu berlaku untuk lembaga-lembaga publik. Jadi siapa yang lembaga publik? Itu adalah lembaga yang satu, pemerintah, lembaga yang dapat donor asing, lembaga yang menerima iuran dari masyarakat, itu adalah lembaga publik. Kampus itu lembaga publik karena dia menarik uang dari masyarakat, mahasiswa. Nah, Anda wajib berhak tahu tentang informasi yang ada di sana. Kalau mereka mengatakan itu informasi rahasia, Anda tunjukkan di mana kerahasiaannya. Menurut siapa? Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang namanya rahasia itu adalah kalau misalnya menyangkut keamanan negara, data intelijen. Kalau itu mengganggu perkara di pengadilan, itu salah satunya itu yang ada 7 kriteria di sana. Nanti Anda silahkan baca sendiri. Nah, kalau tidak masuk dalam kriteria itu bukan namanya informasi rahasia. Kalau Anda minta tidak dikasih, kita punya mekanisme yang namanya sengketa informasi. Melaporkan itu ke Komisi Informasi Daerah. Mereka yang nanti akan memediasi kita dan mereka yang akan memutuskan ini informasi rahasia atau bukan. Kalau bukan rahasia, Komisi Informasi ini bisa memerintahkan kampus Anda untuk memberikan itu kepada Anda. Kalau seandainya kayak PT Pak, kan PT privasi itu boleh dibuka. Ya, kalau misalnya kalau PT itu yang dengan kalau berkaitan dengan kekayaan PT itu bisa jadi informasi rahasia. Tetapi kalau dokumen yang berkaitan kebijakan PT itu yang berkaitan dengan publik, itu yang bisa kita minta. Kalau misalnya ada PT merusak atau PT kok bisa mendapatkan kontrak misalnya di suatu tempat yang itu kemudian merusak lingkungan di sana, kita bisa minta
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan itu. Nah, itu tadi yang kemudian kawan-kawan bisa melihat bagaimana salah satunya misalnya siapa kemarin perempuan Pakistan yang dapat Nobel itu siapa namanya? Siapa? Malela, ya. Malela itu kan mengkritik kebudayaannya, ya kan? Karena menurut budaya di Pakistan di sana perempuan itu nggak perlu sekolah. Umur 12, 13 tahun ya kawin lah. Tapi kan Malela nggak mau. Ada buku siapa itu yang judulnya kira-kira saya umur 13 tahun tapi janda kayak gitu, siapa itu? Ada itu. Jadi karena ada tradisi kawin dini di negara-negara di sana, dia datang ke pengadilan, dia minta jaksa, dan itu yang menulis wartawan, yang menulis bukunya itu dari wartawan asing mengikuti anak itu. Dia minta cerai ke pengadilan karena dia masih kecil dan kemudian dipaksa untuk menikah. Kebudayaan seperti itu boleh nggak? Gitu kan? Ya menurut saya boleh. Kalau itu memang kemudian kebudayaan itu kan apa, kebiasaan, tata cara berperilaku misalnya. Kalau itu misalnya menindas kelompok manusia tertentu, ya kenapa tidak kita kritik gitu kan? Gitu. Jadi ada fotografer perempuan itu yang mendedikasikan dirinya tentang persoalan-persoalan perempuan, dan dia salah satunya itu membuat foto-foto tentang pernikahan dini di negara-negara di Timur Tengah dan sekitar Pakistan, Afghanistan dan sebagainya. Dia melihat bagaimana kemudian pernikahan dini dilakukan. Jadi kalau kawan-kawan nanti buka situsnya UNFPA, itu ada apa, cerita-cerita tentang pernikahan dini. Ada laki-laki Arab, ya baik Arab dan Pakistan apa, umurnya 45 tahun itu, brewoken gitu kan, sangar kayak gitu. Di sampingnya itu ada perempuan umur 12 tahun jadi istrinya, istri kedua atau ketiga gitu. Coba Anda bayangkan lihat kayak gitu, tega nggak? Malam tidak bisa tidur. Kenapa? Malam tidak bisa tidur. Nah, fotografer perempuan ini itu mendapatkan momen foto yang luar biasa, yang kalau saya kalau membicarakan ini pasti saya masih merinding gitu, karena fotonya luar biasa. Jadi anak yang umur 12 tahun ini kan kemudian kalau dinikahkan sama itu kan diambil, ya kan, 12-13 tahun itu diambil. Nah, dia itu diambil dari rumahnya, itu di dandani yang cantik kayak seperti itu, dan kemudian dikasihkan tandu, dan tandunya itu luar biasa. Nah, ketika dia dibawa tandu itu, dia menangis meronta-ronta. Dia masih ingin tidur dengan bapak ibunya, dengan saudara-saudaranya, tapi kemudian diambil, dipaksa untuk nikah. Nah, pertama kali saya melihat itu, terus terang saya menitikkan air mata. Oke, saya umur 12 tahun, 13 tahun dipaksa untuk kawin dengan umur 45 tahun. Anda bisa baca di National Geographic, salah satunya endingnya dari cerita itu adalah salah satu responden anak-anak yang nikah dini ini, itu ada yang akhirnya meninggal. Karena apa meninggal? Karena kemaluannya infeksi. Kita bisa melihat betapa mengerinya tradisi yang